Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cubit di sini. Di video kali ini Pak Cubit akan berbagi basic editing dengan Camtasia 2019. Oke, kita lanjut saja ke aplikasinya. Rekan-rekan sekalian, ini adalah tampilan antarmuka dari Camtasia 2019. Sangat sederhana bukan? Dan mari tanamkan di mindset kita bahwa aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Oke, saya akan perkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada di Camtasia 2019 ini. Kita mulai dari pojok paling atas ya. Oke, di paling atas pojok kiri ini ada menu bar, di mana di menu ini semua fitur yang ada di Camtasia ini terlist atau terdaftar di sini ini. Dan di bawahnya ada kumpulan menu-menu yang paling sering digunakan untuk mengedit. Di paling atas ada record. Record ini adalah menu untuk merekam layar. Nanti secara khusus mungkin akan ada segmen khusus untuk menjelaskan record ini. Terus di bawahnya ada media. Media ini adalah tempat untuk memasukkan aset-aset yang kita punya, baik berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada library. Di library ini adalah tempat semacam perpustakaan aset yang memang sudah disediakan oleh Camtasia. Di situ ada icon, intro, lower third, motion background, musik, dan outro. Terus di bawahnya ada annotation. Annotation ini berisi teks, kemudian ada tanda panah dan aset-aset lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan agar lebih jelas kepada penonton, baik berupa teks ataupun bentuk-bentuk bangun ya yang bisa digunakan, termasuk ada annotation yang bisa kita gunakan seperti misalnya blur, highlight, terus di situ ada sketch motion, dan kita juga bisa memasukkan tombol kombinasi gitu ya. Misalnya kita mau membuat tutorial bisa menggunakan fitur ini. Oke, kita lanjut aja. Di bawah annotation ada transition. Transisi ini ya biasa, transisi dalam editing video itu digunakan untuk perpindahan dari satu scene ke scene berikutnya agar lebih smooth atau ingin menampilkan makna-makna tertentu. Oke, di bawah transition ada behavior. Rekan-rekan, behavior ini adalah preset animasi yang sudah ada yang bisa kita gunakan untuk menganimasi, baik untuk teks ataupun untuk gambar ataupun grafis, yang bisa kita gunakan secara cepat, mudah, efektif, dan sangat bagus. Terus di bawahnya ada animation atau animasi gitu ya. Di situ ada dua pilihan, zoom and pan, terus animation. Ini adalah pilihan-pilihannya. Terus di bawahnya ada kursor efek. Ini digunakan untuk ketika kita rekam layar untuk video tutorial biasanya gitu. Terus di bawahnya ada voice narration. Ini untuk merekam voice over atau suara kita ketika mau ditambahkan ke video yang kita inginkan. Nah, seterusnya di situ ada audio effect, visual effect. Ini efek-efek yang bisa digunakan untuk video-video atau aset kita. Misalnya untuk green screen ada di sini nih tempatnya di visual effect. Terus interactivity ini digunakan untuk membuat kuis. Nah, Bapak Ibu, di Camtasia ini juga disediakan fitur kuis.
Terus yang paling bawah ada caption. Bapak Ibu, itu adalah fitur-fitur yang ada di bagian sini ini, dan itu merupakan fitur yang paling sering digunakan untuk kita dalam hal mengedit video. Nah, di bawahnya ada timeline ya. Timeline ini adalah tempat di mana kita menyusun aset-aset kita agar bisa kita edit secara sistematis. Dan di timeline ini bentuknya adalah tracks ya, dimana tracks itu bisa kita terjemahkan sebagai lapisan-lapisan. Oke, kita contohkan saja sambil lalu saya mau menunjukkan ketika kita mau memasukkan aset, kita tinggal tarik aja ke timeline ini. Misalnya ini kita mau masukkan ke timeline, kita klik tahan, kemudian kita lepaskan di mana aset ini mau kita tempatkan. Oke, seperti itu. Kita bisa geser. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa di track ini adalah berbentuk layer-layer, lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini mempengaruhi depan belakangnya, itu mempengaruhi aset kita tampil atau tidak di. Nah, ini yang mau saya jelaskan berikutnya adalah di sini ini kita sebut dengan kanvas. Kanvas ini berfungsi untuk menampilkan aset yang ada di timeline. Contohnya begini. Misalnya ini adalah video kita atau aset kita, kemudian kita klik play atau kita klik di keyboard tombol spasi untuk menjalankan. Klik. Nah, jadi kursor yang ada di sini ini di timeline ini menunjukkan di menit atau detik keberapa dia berada, sekaligus di kanvas ini menunjukkan secara aktual apa yang ada di timeline. Begitu. Jadi sekali lagi, timeline ini adalah tempat aset-aset kita, memasukkan aset-aset kita baik berupa video, teks, dan seterusnya agar bisa kita edit secara sistematis. Begitu. Misalnya kita mau memasukkan teks, misalnya kita ke annotation, terus kita masukkan di track berapa mau kita tempatkan si teks ini. Misalnya kita tempatkan di track 3, maka dia akan muncul di situ. Nah, tapi Bapak Ibu, penempatan track ini akan sangat berpengaruh karena ini saya jelaskan tadi berbasis layer-layer ya, atau berbasis barisan-barisan. Kalau ini kita geser ke track 1, dia tidak akan tampil di kanvas di sini karena dia tertutupi track yang kedua ini. Makanya penempatan track itu sangat berpengaruh terhadap editing kita. Oke, saya lanjutkan dulu. Di kanvas ini, atau kalau di aplikasi lain mungkin ini disebut sebagai monitor ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, kita bisa mengatur resolusi. Jadi misalnya kita mau hasil akhirnya nanti adalah video berbentuk Full HD atau HD, maka pengaturannya kita atur terlebih dahulu sebelum mengedit lebih lanjut di pengaturan ini dengan cara klik kanan, kemudian kita pergi ke paling bawah project setting, kita klik saja project setting, dan di sini ini ada preset yang telah disediakan oleh Camtasia yang bisa kita pilih apakah video kita mau Full HD atau HD, ataukah ada bentuk-bentuk lain yang ingin kita gunakan. Karena kita mau mengedit secara hasilnya nanti mau Full HD, maka yang dipilih adalah yang paling atas ini. Kita klik, terus di bawahnya ada pilihan color. Pilihan color ini terserah ya Bapak Ibu, ini semacam
kanvas ini kalau kosongnya berwarna apa gitu aja. Kalau dipilih hitam ya nanti berwarna hitam. Yang penting di sini di frame rate. Frame rate ini adalah pilihan untuk pengaturan frame rate per detiknya itu berapa frame. Nah, kita ambil saja yang 30 karena lebih nanti hasilnya lebih ringan, juga filenya lebih kecil. Kemudian kita klik play. Setelah itu Bapak Ibu, masih di kanvas ini, di atasnya ini ada 3 menu, 3 pilihan. Ada tanda panah, tanda tangan seperti ini, tanda tangan orang apa namanya ini, dada gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada crop, dan di sebelahnya lagi ini ada tampilan kanvasnya mau berapa persen gitu. Misalnya kita pilih 100%, maka dia akan membesar, dan fungsi tangannya ini adalah untuk menggeser. Sementara fungsi tanda panah ini adalah bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk, membesarkan atau mengecilkan. Dan untuk untuk cropnya ini adalah memotong bagian sisi-sisi dari sebuah aset yang kita punya. Kalau misalnya mau dipotong gitu. Ini adalah tampilannya, kita kembalikan ke feed. Oke, di sini selesai di kanvas. Nah, di sebelah kanvas itu Bapak Ibu ada properties. Properties ini adalah tempat pengaturan dari menu atau efek yang kita terapkan ke aset kita, baik video ataupun aset-aset yang lain. Nah, properties ini munculnya secara kontekstual. Maksudnya adalah kalau kita klik misalnya yang ini, maka dia akan berubah sesuai dengan konteksnya. Di atas ini kan teks, maka dia akan memunculkan menu teks di samping menu dasar untuk skala, opacity, rotasi, dan posisi. Dia akan memunculkan menu pilihan untuk teks kalau yang kita klik di timeline ini adalah teks. Kalau video, maka yang muncul hanya menu videonya saja, kecuali nanti kalau kita menerapkan efek-efek tertentu ke video yang kita punya ini, maka secara kontekstual di properties ini akan juga berubah mengikuti aset apa yang kita terapkan sebuah efek. Oke, kita coba saja langsung. Misalnya video ini mau kita terapkan efek green screen misalnya saja. Kita ke visual effect, terus remove color, klik, tahan, geser sampai di mana aset yang kita tuju efek itu mau diterapkan. Kemudian kita lepas. Nah, di situ akan muncul tambahan pengaturan untuk efek yang baru saja kita terapkan. Oke, begitu. Oke, secara singkat mungkin pengenalannya seperti itu antar mukanya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita mau memasukkan aset-aset kita, maka kita bisa mengklik media. Terus di media ini kita klik plus di bawah sini ini, di sini klik, kemudian kita klik import media. Kemudian baru kita cari aset mana saja, aset apa yang sudah kita siapkan yang mau dimasukkan dan mau kita edit di aplikasi ini. Oke, saya sudah menyiapkan aset kemarin ketika kegiatan di Pamekasan. Oke, di Cloud Pamekasan, kemudian aset video. Ini bisa langsung kita blok semuanya atau pilih satu-satu juga boleh sesuai keinginan. Nah, saya mau blok semua sehingga nanti saya
nggak perlu bolak-balik untuk memasukkan aset-aset ini. Kemudian klik open. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Oke, kita akan mencoba memasukkan aset-aset yang sudah kita siapkan ini. Oke, pertama-tama kita akan mencoba memasukkan backgroundnya. Kita akan menempatkan background di track kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, penempatan aset kita ini di track berapa ini tidak ada aturan baku, sesuai kebutuhan saja. Kenapa ini kecil? Karena dia ukurannya lebih kecil dari resolusi yang kita buat. Oke, biar tidak terlalu berat nantinya, mungkin kita perlu mengubah pengaturannya ke HD saja, tidak Full HD. Jadi caranya kita klik kanan di sini, project setting, kemudian pilih yang HD saja, kemudian play. Nah, itu sudah lebih besar. Nah, Bapak Ibu, menu di atas ini menentukan bagaimana perlakuan kita terhadap aset yang sudah kita masukkan ini. Kalau posisi menu yang aktif adalah di crop, maka ketika kita geser dia akan memotong. Tapi kalau yang aktif adalah tanda panah, maka dia akan menarik sesuai dengan skalanya. Oke, kita tarik sampai ini full, kemudian sampai posisinya pas, kita sesuaikan dulu sampai posisinya pas. Oke, sampai segitu. Oke, sudah selesai. Ini kita atur ataupun kita setel. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, untuk menyesuaikan ini kan durasinya sedikit ya Bapak Ibu. Ini bisa kita tarik begitu sampai sesuai keinginan kita, misalnya di 5 menit. Oke, biarkan segitu. Oke, terus kita mau memasukkan video yang sudah kita rekam. Kita tinggal klik tahan, kemudian tarik ke bawah dan kita tempatkan di depan dari background ini, berarti posisinya di track 3. Kita lepas di situ. Oke, kemudian ini bisa kita coba untuk diputar. 3. Halo guys. Halo. Oke, sampai di situ. Misalnya ini tidak kita butuhkan di belakang karena yang kita inginkan hanya sampai di sini, misalnya sesuai dengan background yang kita mau. Maka untuk memotongnya kita bisa tinggal tarik aja begitu, klik tahan, tarik, lepas. Begitu juga di depan, misalnya ini kita mau memotong di depan, kita tinggal klik tahan, tarik, lepas. Oke, rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu. Karena durasinya ini sepertinya sudah agak panjang, biar rekan-rekan tidak bosan gitu ya. Nanti saya akan sambung dengan teknik-teknik editing berikutnya. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran ini. Demikian, tetap semangat, yuk kita go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.